Teman-teman, pada kali ini kita akan membahas 3 tanda-tanda kejatuhan dari saham PTBA. Nah, kita mulai dulu dari apa itu PTBA. Mungkin kebanyakan dari kita sudah tahu, PTBA adalah PT Bukit Asam, di mana perusahaan tersebut mayoritas dari aktivitasnya adalah tambang batu bara. Jadi, bisnisnya sangat terpengaruh dari naik turunnya harga batu bara. Nah, kita lihat tanda-tanda kejatuhan pertama, yaitu adalah dengan berita seperti ini. Jadi ini adalah berita di mana PTBA membeli PLTU Pelabuhan Ratu seharga 800 juta dolar. Nah, harga 800 juta dolar ini adalah sebesar 12 triliun. Jadi ini bukan jumlah yang kecil. Kalau kita lihat dari balance sheet-nya PTBA, harga sebesar 12 triliun merupakan hampir 50% dari nilai ekuitasnya yang sebesar 22,7 triliun. Jadi ini adalah jumlah yang besar. Dan juga kalau kita lihat dari nature bisnisnya PLTU, kita bisa yakinkan bahwa margin untuk labanya akan lebih kecil dari bisnis PTBA yang sekarang. Nah, kalau kita lihat laporan keuangan 6 bulan PTBA untuk 30 Juni 2022 dengan penjualan sebesar 18,4 triliun, laba PTBA untuk periode tersebut adalah 6,3 triliun atau sebesar 30%. Estimasi untuk laba PLTU kemungkinan besar paling maksimal sekitar angka 10%. Jadi laba PTBA akan tergerus dari saat ini 30%, untuk porsi PLTU-nya menjadi hanya 10%. Nah, jadi inilah tanda-tanda kejatuhan PTBA yang pertama. Jadi dengan mengakuisisi PLTU ini sebenarnya PTBA dirugikan untuk kedepannya dengan menurunnya laba bersihnya. Lalu tanda-tanda kejatuhan PTBA yang kedua adalah kita lihat secara teknikal. Nah, selama setahun terakhir kita lihat bahwa PTBA selalu berada di higher high. Nah, jadi tanda-tanda kejatuhan yang kedua adalah terlihat adanya lower high dan lower low yang pertama kali terjadi dalam setahun terakhir di saham PTBA. Jadi kita bisa identifikasikan di poin-poin higher high adalah sebagai berikut. Ini kita berikan panah dan lingkaran biru. Jadi high di sini pada waktu itu adalah 2.900. Nah, pada Maret 2022 naik menjadi 3.700. Lalu yang titik tertingginya di bulan Mei 2022 adalah di angka 4.600. Jadi ini masih higher high. Kita tandakan dengan singkatan HH atau higher high. Nah, lalu pada tanggal 5 September 2022 inilah titik tertingginya untuk PTBA. Jadi ini menjadi lower high yang kita singkat dengan LH. Juga di tanggal 14 Oktober ini menjadi lower high lagi yang kedua untuk PTBA. Nah, lalu kita perhatikan juga untuk low-nya ya. Jadi higher low dan higher high. Nah, jadi low terakhir di tanggal Januari 2022 ini adalah di angka 2.600. Lalu disusul di sini bulan Maret 2022 di angka 3.300, 3.200. Selanjutnya di angka 3.600. Nah, di bulan Juli ini di angka 3.695. Lalu terakhir di tanggal 30 September ini masih higher low di angka sekitar 4.100. Nah, saat ini berada di level terendahnya di 3.700. Jadi ini bisa kita kategorikan sebagai lower low. Jadi sudah terjadi lower high dan lower low untuk PTBA selama pertama kalinya dalam setahun terakhir, dalam tahun 2022. Jadi ini adalah tanda-tanda kejatuhan PTBA yang kedua. Nah, lalu yang ketiga adalah terlihat adanya pola bearish head and shoulder untuk PTBA sendiri, dikonfirmasi dengan turunnya PTBA di level 4050-nya. Jadi pada saat tertembus di sini, potensi pelemahan PTBA dari pola head and shoulder kecil ini adalah
di angka 3.600. Jadi saat ini belum tercapai, tetapi kita juga harus lihat tanda-tanda recovery dari technical PTBA dulu berikutnya. Nah, jadi dari tiga tanda-tanda kejatuhan PTBA ini, kita mencoba melihat solusi seperti apa PTBA bisa menghindari kejatuhan lebih lanjut. Nah, kita ke chart berikutnya PTBA. Nah, supaya PTBA bisa menghindari kejatuhan lebih lanjut, maka PTBA harus bisa bertahan di angka 3.600. Karena 3.600 merupakan support yang kuat selama hampir lebih dari 7 bulan, dari bulan Maret hingga bulan Oktober saat ini. Kemungkinan besar di saat ini PTBA akan mantul dan mencoba naik di atas angka 4.000. Nah, akan tetapi kalau PTBA turun di bawah 4.200 seperti yang kita gambarkan di lingkaran biru ini, ada kemungkinan PTBA akan mengetes level 3.600-nya seperti yang kita gambarkan di sini. Nah, jadi kalau sudah turun dari angka 3.600 ini, maka PTBA kembali mengalami kejatuhan. Ya, jadi dengan estimasi kalau kita lihat di sini dari pola inverse cup with handle-nya, maka potensi penurunan hingga ke 2.800 di sini. Kita juga bisa lihat sebenarnya angka 2.800 ini sampai 3.000 adalah ini support yang kuat berikutnya dari PTBA. Tapi kita juga bisa kita perhatikan dari ciri-ciri saham nyangkut untuk suatu saham seperti berikut. Jadi PTBA memenuhi ketiga syarat tersebut ketika jatuh dari level support 3.600-nya. Nah, jadi kalau kita asumsi potensi penurunan sebesar 30% dari support yang turun ini, maka PTBA berpotensi melemah hingga ke 2.500-2.600. Nah, jadi untuk saat ini kalau PTBA bisa bertahan di atas 3.600, maka PTBA bisa melanjutkan kenaikan. Akan tetapi kemungkinan besar PTBA akan mantul sebentar dari level 3.600 sebelum akhirnya turun kembali dan menembus support 3.600. Nah, kalau itu yang terjadi, maka PTBA berpotensi turun 20-30% di angka supportnya 2.800-an atau di penurunan 30%-nya di angka 2.600. Nah, karena secara fundamental PTBA mengakuisisi PLTU yang laba marginnya lebih kecil, maka kita lihat saat ini arah saham PTBA adalah ke arah penurunan dulu. Nah, jadi semoga ini membantu bagi teman-teman yang sudah mempunyai saham PTBA. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya.